Mas Peggy Setiawan dan Mas Hasan Basari atau alias Robi yang kalian duga-duga itu bahwa Mas Hasan ini adalah saya dan Mas Peggy ini adalah anak dari petinggi dari Cirebon. Bunda keyakinan Bunda bahwa dalangnya akan ketangkap dan dia takut bisa bunuh diri dan mati. Kamu sama aja akan menggali kuburan kamu sendiri. Karena apa? Netizen itu udah banyak mengantongi foto rekam jejak kamu selalu bersama-sama dan selalu berdua dengan si Peggy yang kupingnya bolong itu. Terima konsekuensi ketika kesaksian Mas Melmel sudah go public, otomatis Mas akan dikejar oleh hukum gitu, dari penegak hukum, entah itu polisi atau pengacara gitu. Siapkah Mas Melmel dengan konsekuensi itu? Siap. Kalau begitu kita juga siap. Kalau Mas Melmel siap, kita juga siap gitu Mas. Saya nih kesaksian Melmel tuh ya kalau aku sangat ragu sekali. Mungkin teman-teman media juga lihat akan ditanya ke saya pribadi yang jelas nggak masuk akal dilihat dari kondisinya seperti ini. Guys, Peggy Setiawan yang digadang-gadang adalah anak seorang petinggi di Cirebon sudah muncul dan menampakkan diri. Berikut klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dengan Mas Peggy Setiawan dan Mas Hasan Basari atau alias Robi yang kalian duga-duga itu bahwa Mas Hasan ini adalah saya dan Mas Peggy ini adalah anak dari petinggi dari Cirebon gitu. Ya. Jadi itu tidak benar adanya. Jadi tolong netizen stop ngebully dan stop yang namanya bikin berita hoax. Kali ini sangat merugikan Mas Peggy. Cocok logi. Iya betul. Cocok logi juga. Dan ini sangat merugikan Mas Hasan juga seperti itu. Jadi Mas Peggy, Mas Hasan dan keluarganya itu kalau keluar itu jadi tidak nyaman lagi gitu. Jadi tidak bebas lagi. Jadi Mas Rama dan Mas Hasan tuh dua orang yang berbeda ya? Betul, berbeda. Coba di zoom ya. Boleh. Ini satu, ini Mas Rama. Enggak ya. Nah ini Mas Hasan atau Mas Robi panggilannya. Mas Peggy, ada yang mau dikatakan? Cukup ya. Oke. Ya, kalau menurut kalian, apakah Peggy yang ini yang merupakan pelaku pembunuhan kasus Vina Cirebon atau Peggy yang kemarin ditangkap di Bandung yang merupakan buruh bangunan? Kalian lebih mirip yang mana? Kalau inilah klarifikasinya, dan dia mengaku itu tidak benar dan dia juga mengaku bukan anak dari petinggi di Cirebon seperti itu. Namun banyak yang tidak percaya dan memberikan komentar di akun sosial media, di TikTok khususnya. Berikut komentar para netizen yang tidak percaya dengan klarifikasi yang disampaikan oleh Peggy Setiawan. Dibawa ke Polda aja dulu dan dites DNA, seperti itu ya guys ya. Jadi banyak tidak percaya. Tentunya tidak ada yang berani katanya. Kenapa nggak berani? Ingat bos, di atas langit masih ada langit. Nah itu baru bisa dipercaya, itu pun kalau tidak ada permainan lagi di Polda. Sedemikian diklarifikasi, jalan menuju terang mulai terbuka dengan sendirinya. Kalau nggak ada hubungan keluarga ngapain disamperin ya? Logika aja gitu. Kok nama mereka hampir sama, Peggy Setiawan, Robi, sama statusnya dengan yang ditangkap polisi. Itu Peggy Setiawan udah jelas nama yang sama dan kenapa nggak diperiksa? Kan geng motor, kata netizen. Egy itu yang di tengah-tengah kelihatan gelisah. Guys, kalian ngeliat nggak juga memang Egy yang di tengah-tengah tadi itu gelisah. Kayak orang ketakutan. Coba kalian perhatikan. Yang baju hitam kok langsung tahu ke rumahnya yang berkumis itu. Bikin apa lagi ini sibuk terus ya, apa takut keduluan seperti itu. Jadi banyak netizen yang tidak percaya atas klarifikasi yang disampaikan oleh Peggy Setiawan dan kawan-kawan. Selain itu juga kakak Vina Cirebon buka suara soal sosok Melmel. Ternyata keluarga nggak mengenal Melmel. Bahkan setahu keluarga Vina, Melmel itu adalah sosok seorang perempuan. Berikut cuplikannya. Tanggapan dari saya sendiri ya masih juga ya, karena kan saya juga tidak begitu mengetahui teman-teman adik saya yang di luar gitu. Jadi ya masih ditelusuri. Tapi pengetahuan dari keluarga Melmel itu sosoknya seperti apa sih, apakah laki-laki atau yang kayak ramai sekarang atau kalau yang saya lihat dari pernah kan ada temen yang ngirim juga kan ini katanya buat bukti gitu kan, itu yang saya baca itu ya kayak perempuan sih. Sejauh ini yang diketahui pihak keluarga Melmel itu perempuan. Iya, karena dari postingannya menunjukkan dia kayak perempuan.
Selain itu juga guys, kesaksian Mel-Mel yang sudah membuat geger masyarakat. Dan Mel-Mel saat ditanyai apakah siap menerima konsekuensi, dia menjawab siap 100% atas konsekuensi terhadap kesaksiannya. Berikut pernyataan dari Mel-Mel. Kalinya, siapkah Mas Mel-Mel menerima konsekuensi ketika kesaksian Mas Mel-Mel sudah go public, otomatis Mas akan dikejar oleh hukum gitu, oleh penegak hukum, atau polisi atau pengacara gitu. Siapkah Mas Mel-Mel dengan konsekuensi itu? Siap. Kalau begitu kita juga siap. Kalau Mas Mel-Mel siap, kita juga siap gitu Mas. Siap Mas. Nah, berarti memang Ya guys, jadi karena Mel-Mel sudah memberikan kesaksiannya ya, dia harus siap juga mempertanggungjawabkan dan menerima konsekuensi dari kesaksiannya tersebut. Semoga aja benar Mel-Mel ini orang yang jujur, saksi yang sejujur-jujurnya yang bisa membuka kasus ini. Namun kalau memang dia diduga juga ya, banyak yang curiga juga dia kesaksian itu palsu, semoga juga terungkap secepatnya karena kita butuh orang-orang yang jujur nih untuk membuka kasus ini. Dan guys, selain itu seorang penerawang batin melihat dan yakin bahwa dalang dari pembunuhan Vina bakal ketangkap. Bahkan bisa aja dia ketakutan dan sampai bunuh diri. Bunda keyakinan Bunda bahwa dalangnya akan ketangkap dan dia takut bisa bunuh diri dan mati. Ya guys, jadi seorang penerawang batin melihat bahwasannya nanti dalang dari pelaku pembunuhan itu bakalan ketangkep. Dan juga Bunda ini yakin dia bakal ketakutan dan bisa saja dia sampai bunuh diri saking ketakutannya guys. Ya memang ya, kalau memang pelakunya ini belum ditangkap, semoga aja dia sadar diri dan menyerahkan diri gitu. Karena kalau tidak tentunya bakal dihantui terus rasa bersalah karena sudah membunuh Vina gitu. Dan juga berita ini viral, gak ada yang nggak tahu berita ini, tentunya bakalan ketar-ketir dan ketakutan juga ini si pelakunya. Bisa saja nih kata Bunda ini bakal ketakutan dan sampai bunuh diri, mungkin saking paniknya gitu. Jadi ayolah untuk kalian pelaku yang terlibat juga siapapun itu, mending menyerahkan diri daripada nanti bakalan berakibat fatal seperti itu. Dan juga guys, beralih ke Aep yang menjadi saksi kasus Vina. Seorang warganet mencurigai Aep berteman dan sekongkol dengan Egy atau pelaku. Kenapa di masker terus? Apa aman kalau Aep? Hei, hati-hati ya. Semakin kamu kesana kemari memberikan kesaksian yang masih dipertanyakan kebenarannya dan masih disangsikan oleh mahan netizen ya, kamu sama aja akan menggali kuburan kamu sendiri. Karena apa? Netizen itu udah banyak mengantongi foto rekam jejak kamu selalu bersama-sama dan selalu berdua dengan si Peggy yang kupingnya bolong itu. Ya. Kamu bilangnya apa? Saya lihat ada keributan, ada kejadian. Saya hanya kenal wajah, nggak kenal nama. Ngapus sih. Tapi di fotonya itu tongkronganmu gue, fotonya pirang-pirang, kamu sama kelompok mereka. Ya kalau sekali, berkali-kali say. Kok ngomongnya hanya ingat wajah, nggak ingat nama. Terus mbok gue hapusin coba. Itu rekam jejaknya kamu, foto berdua sama itu si Peggy yang kupingnya bolong. Kayak gue sih ngupload netizen semuanya. Semoga video saya bisa sampai kepada yang terhormat Bapak Kamarudin Simanjuntak. Biar ikut membantu, ya. Membongkar kasus ini menjadi terang benderang. Ya guys, jadi ibu ini menganggap dan membantah secara langsung pengakuan atau kesaksian dari Aep yang menyatakan hanya kenal wajah, muka gitu dan nama, tapi tidak akrab atau tidak dekat. Sedangkan ibu ini melihat banyak sekali postingan-postingan yang sudah beredar kedekatan dan foto bareng antara Aep dengan si Egy, pelaku yang asli ya guys, yang kupingnya berlubang gitu bekas tindikan mungkin anting atau apapun itu. Bukan Peggy yang di Bandung itu guys. Jadi ini Peggy yang asli, kata ibu ini. Dan dia membantah secara langsung kesaksian dari Aep. Dan Aep ini juga lagi dicurigai banyak orang. Bisa saja dia terlibat, namun dia menjadi saksi agar menutupi kasus atau kejadian atau orang-orang yang terlibat di dalam kasus Vina tersebut. Selain itu juga warga sekitar guys juga meragukan kesaksian dari Mel-Mel.
menduga Mel-Mel berbohong dan yang diceritakan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Menurut saya nih kesaksian Mel-Mel itu bohong ya. Ya kalau itu sangat ragu sekali. Mungkin teman-teman media juga lihat akan nanya ke saya pribadi ya jelas nggak masuk akal dilihat dari kondisinya seperti ini. Kecuali TKP-nya di jalan situ, mungkin Mel-Mel bisa lihat dari sana. Tapi kalau dari sini dia menghadap di sini ya jelas ketahuan teman-teman katanya ada 10 orang ya. Dia bilang kalau TKP-nya untuk di sini si Mel-Mel mau nonton dari mana? Sedangkan akses jalan cuma dari sini satu, nggak mungkin dari sana. Katanya dia kan bawa motor juga kan. Nah, terus juga di satu sisi dia bilang pengen ngajak orang warung. Warungnya warung yang mana? Nah, ada kesaksian dari yang sama Kang Deddy Mulyadi itu, APR itu, dia udah berani ngebuktiin kalau pas 2016 itu warung tuh kosong, paling ada di depan Manitia. Ya. Jadi menurut saya ini kesaksian Mel-Mel itu bohong ya. Ya kalau itu sangat ragu sekali. Mungkin teman-teman media juga. Guys, banyak yang keluar dan muncul menjadi saksi kasus Vina Cirebon, namun banyak juga yang membantah dan menilai dan meragukan kesaksian dari orang tersebut seperti Aep, Dede, dan juga Mel-Mel yang terakhir muncul memberikan kesaksian. Namun banyak juga yang membantah dengan bukti gitu loh, kalau yang mereka omong itu tidak benar, bahkan diragukan kevalidan datanya atau keakuratannya seperti itu. Namun kita bingung nih guys ya, siapa yang benar, siapa yang salah, dan apakah semua saksi yang sudah muncul itu benar-benar sudah jujur atau mereka berbohong untuk menutupi siapa saja yang terlibat. Kita kan tidak tahu nih siapa saja yang terlibat, kali aja ada yang terlibat orang-orang sekitar juga, orang terdekat juga, atau mungkin mereka yang sudah pernah muncul ke media, cuman kita tidak tahu seperti itu. Dan kalau menurut kalian siapa saja yang terlibat di kasus ini, berikan tanggapan dan komentarnya di bawah sebanyak-banyaknya. KB dari Itu Biasa TV mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.